Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Sadra Kulo, NIM 125, angkatan 2019, Fakultas Pertanian. Sebelum ini, jangan lupa komen, subscribe, share di sosial media kalian. Saya mau lanjut ke materi, yaitu konsep ekonomi dan perkembangan bisnis syariah. Ekonomi syariah versus ekonomi konvensional. Pertama, ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut adil untuk membantu kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak. Poin yang kedua, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas atau sumber lainnya. Materi yang kedua, sistem ekonomi konvensional. Ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan di pasar. Yang kedua, ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalis. Sejarah dan pertumbuhan perbankan syariah di dunia. Pertama, Bank Islam pertama berdiri di kota Midhamar pada 1963, selanjutnya pada 1980-an. Dianggap sebagai kelanjutan pertumbuhan perbankan syariah di berbagai negara di bagian Teluk dan juga Asia Tenggara. Poin yang kedua, Malaysia 1983, total market share perbankan syariah di Malaysia telah menyentuh angka lebih 20% dan total asetnya sudah mencapai $4.3,2 miliar atau sekitar 10 kali lipat dibandingkan dengan total aset perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang selanjutnya di Inggris. Aset bank syariah di Inggris yang sudah mencapai $18 miliar dan juga perbankan syariah di Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan umat Islam dari negara Teluk yang kaya raya dengan prinsip syariah. Hal yang membedakannya adalah pada sistem akad yang digunakan dan prosedur pemakaian. Dan pada bank syariah tentu tidak boleh memakai bunga atau riba, baik itu untuk dipakai dalam menghimpun dan mampu menyalurkannya. Begitu juga dengan penyalurannya. Perbankan syariah tidak boleh
menginvestasikan atau menyalurkan uangnya ke hal-hal yang bertanggung dengan aturan syariah. Materi yang selanjutnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menteri Keuangan Radius Prawiro mengeluarkan kebijakan di bidang perbankan yang tertuang dalam paket Oktober 1988 Pakto 88. Intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Yang kedua, intensitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya paket Desember 1983, paket 83 yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan di mana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0%, zero interest. Poin yang ketiga, baru pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia BNI sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Poin yang keempat, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 tentang perbankan. Poin yang kelima, kemudian pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Materi yang selanjutnya, perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah adalah jenis perbankan yang mana segala sesuatu ketentuannya bersangkutan dengan jenis bank syariah dan unit usaha dalam bentuk syariah, mencangkup bagi kelembagaan dalam sebuah kegiatan usaha serta semua cara dan juga proses dalam pelaksanaan jenis usahanya. Yang kedua, perbankan konvensional merupakan bank yang melakukan peran dan aktivitas usaha dengan lebih konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam proses pembayaran dengan lebih umum yang didasarkan pada proses dan juga ketetapan yang sudah ada. Yang poin yang selanjutnya, bank syariah. Nama lain, sistem bagi hasil, akad berdasar akad yang harus benar dan harus sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan, penggunaan pendekatan dengan cara bagi hasil pada saat mendapatkan sejumlah keuntungan.
pengelolaan dana, melakukan penolakan untuk memberikan dana kredit dalam proses investasi dari kegiatan bisnis yang melanggar hukum-hukum Islam. Hubungan antara bank dan nasabah. Nasabah akan diani sebagaimana seseorang mitra atau sebagai partner promosi. Menerapkan sistem cicilan dengan memberikan jumlah yang tepat saja dan berdasarnya keuntungannya yang didapatkan oleh bank konvensional. Sistem bunga menggunakan surat perjanjian yang mana dibuat dengan berdasarkan hukum, menggunakan konsep biaya yang digunakan untuk menghitung jumlah keuntungan, menyalurkan kredit tanpa diharuskan untuk mengetahui bagaimana dan dari mana serta kemana uang yang nantinya akan disalurkan. Hubungan nasabah dan juga bank akan lebih pada hubungan peran kredit dan juga debitur. Salah satunya sistem promosi suku bunga fixed rate rendah yang digunakan untuk KPR sebelum akhirnya memberikan suku bunga dengan jenis floating rate. Terima kasih. Baik, materi yang saya membawakan mungkin sampai di sini. Ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.